Empat orang kakak beradik di Bone, Sulawesi Selatan memilih menikah secara bersamaan. Pernikahan unik 4 pasangan yang dikenal dengan nikah kembar ini pun ramai diperbincangkan masyarakat sekitar dan warganet. Pernikahan 4 bersaudara di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete, Riau Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini ramai jadi perbincangan. 4 kakak beradik dari 9 bersaudara memilih menikah secara bersamaan. Bersama pasangan masing-masing, keempatnya berdiri menebar senyum pada setiap tamu undangan yang datang. Tak hanya warga sekitar, media sosial pun ikut heboh dengan unggahan foto-foto pernikahan keempat pasangan ini. Keempat kakak beradik ini merupakan anak keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dari 9 bersaudara pasangan suami istri Muin dan Mesang. Awalnya salah satu anak gadis Muin yang bernama Sumilda dilamar. Saat keluarga besar sang pelamar datang ke rumahnya, mereka pun melihat anak gadis Muin yang lain bernama Zakia. Keluarga pelamar ini pun langsung berinisiatif melamar Zakia untuk salah satu anggota keluarga mereka. Melihat 2 anak gadisnya dilamar, Muin pun meminta 2 anak laki-lakinya untuk segera melamar gadis pujaan masing-masing. Yang pertama ada yang lamar 1, yang kedua ada lagi kakaknya yang laki, you carikan jodoh. Kedua ada yang lamar adiknya juga, jadi ikuti juga kakaknya. Pernikahan 4 bersaudara ini sempat tertunda karena pandemi COVID-19, sehingga pernikahan ini baru dapat dilangsungkan pada Selasa 18 Agustus lalu. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Sumilda, salah satu pengantin dalam nikah kembar ini. Selamat siang, Mbak Milda. Mbak Milda? Iya, Mbak. Iya, Mbak Milda, boleh dong diceritakan awalnya bagaimana sih kisahnya 4 kakak beradik ini bisa menikah secara bersamaan? Ini awalnya sih kita juga nggak kira ya jodoh kapan datang. Nah, awalnya itu pertama saya yang dilamar begitu. Besoknya adik perempuan saya juga dilamar. Jadi kakak saya yang pertama, kakak yang ketiga diminta untuk melamar juga pujaan hati mereka sama adik yang laki-laki. Jadi ini dilangsungkan langsung 4 saudara. Baik, oke. Mbak Milda, ini kita ingin konfirmasi, ini kan yang viral ini adalah pernikahan kembar nih. Tapi kakak beradik ini tidak kembar kan? Maksudnya menikah secara bersamaan begitu ya? Ya, istilahnya kita memang di Bone, Bugis itu istilahnya kita menikah kembar 2, kembar 3. Ini memang pertama didengar ini kita langsung menikah langsung 4 bersaudara, Mbak. Seperti itu. Oke. Mbak Milda, awalnya siapa yang mencetuskan ide untuk menikah secara bersamaan nih? Dari pihak keluarga sendiri. Baik, nah ini baik, ini kan prosesnya cepat nih Mbak Milda, dari lamaran, ketika lamaran ditemukan jodohnya langsung begitu. Nah ini kakak atau saudara kandung Mbak Milda ini langsung pada saat itu juga setuju begitu menerima lamaran? Ya, langsung itu juga. Waktunya begitu cepat, betul. Hari ini lamaran, besoknya ya mungkin bisa dilihat orangnya begini. Ya langsung terima. Sebenarnya sih ini bukan orang jauh juga, ini keluarga yang semua datang yang melamar. Baik, oke, terima kasih kisahnya Mbak Milda dan juga selamat menempuh hidup baru. Salam kami untuk keluarga semua ya. Ya, pemirsa, di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pernikahan seorang kakek dengan gadis muda juga menyita perhatian. Keduanya viral karena usia yang terpaut jauh, 49 tahun. Cinta tak memandang jarak usia. Ungkapan itu sepertinya tepat untuk pasangan Gondo Jayadi alias Koh Aceng Ayong, 68 tahun,
dan istrinya gadis belia Litika Al-Gandis yang berusia 19 tahun. Usia yang terpaut jauh hingga 49 tahun tak menghalangi keduanya ke jenjang pernikahan. Hakim dengan maharnya uang Rp10.000 dan cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Litika Al-Gandis binti Muhammad Soleh dan maharnya tersebut tunai. Dalam ijab kabul, sang kakek memberikan mahar Rp10.000, cincin emas, dan sebuah sepeda motor. Keduanya mengaku bertemu pertama kali saat Gandis berbelanja di toko kelontong milik Ko Aceh. Meski sang suami telah menikah 9 kali, Gandis mengaku jatuh hati dan bersedia menerima pinangan Ko Aceh. Jadi pas itu saya niatnya di sini cuma beli kursi. Terus papa lihat saya langsung suka. Kamu lihat papa? Sama langsung suka juga, terus papa ke rumah. Kira cuma main-main, ternyata lamar. Meski sempat viral karena menikah dengan perbedaan usia yang terpaut jauh, keduanya tidak mengindahkan perkataan orang, terlebih komentar di media sosial. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sahkuan, iNews melaporkan. Bekerja sebagai petugas pemakaman di era pandemi saat ini memiliki resiko sangat tinggi. Ya, untuk memperkuat imunitas tubuh selama menjalankan tugasnya, selain alat pelindung diri, mereka juga wajib mendapat asupan makanan yang seimbang. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, asupan makanan dan nutrisi yang tepat menjadi faktor penting bagi petugas pemakaman dalam menjalankan tugasnya. Setiap hari, mereka harus bekerja ekstra keras lantaran banyaknya jenazah yang harus dimakamkan. Sejak corona mewabah, mereka yang bekerja di Taman Pemakaman Umum yang berada di Jakarta ini jadi lebih sibuk. Hingga minggu kedua di bulan Agustus ini, 4.000 lebih jenazah sudah dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Untuk memperkuat imunitas petugas pemakaman, MSI Peduli bersama PT Produser Pangan Asia menyalurkan bantuan makanan siap saji kepada petugas pemakaman yang berada di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Makanan yang dibeli dari para pelaku UMKM ini merupakan hasil donasi masyarakat Indonesia melalui program Kami Bisa, Kami Peduli. Alhamdulillah kami bersyukur ada pihak-pihak yang memang peduli kepada kami, terutama tim penanganan pemakaman COVID. Bantuan dari MNC ini sangat-sangat membantu kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Inisiatif kami dengan PPA Produser Pangan Asia, di mana kita membantu UMKM dalam bidang F&B untuk jadi kita beri mereka dana, mereka berikan kita makanan siap saji yang kita salurkan ke berbagai macam rumah sakit, berbagai macam panti asuhan, panti jompo. Perjuangan melawan virus COVID-19 masih panjang. Untuk itu, MNC Peduli mengajak Anda dan seluruh masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Harry Potter Studio kembali dibuka setelah tutup sejak Maret akibat pandemi. Pengunjung diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.